Misalkan transaksinya saya mau ini nih nabung kambing kira-kira 5 juta. Ya udah, tiap bulan mau berapa? Misalkan tiap bulan saya 200.000. Hanya kita kenakan misalkan lah satu buku itu 1 sampai 5 juta itu kita kenakan misalnya 20.000 udah selesai. Udah selesai 20.000. Kalau murah untungnya berarti Pak ya. Kita mau berapa persen nih margin kita dari harga kambing. Gede, memang gede Pak. Ya, tapi gak ada minatnya. Makanya saya coba turunin atau kita ganti akadnya jadi tabungan. Ya benar tabungan. Hanya kita tidak ada margin di sana, adanya aja biaya administrasi. Karena kan kita bikin bukunya. Berapa biaya bukunya? Oh dia itu artinya nitip Pak. Iya, nitip aja. Bukan dia. Ada biaya titipan di sana. Ya orang nabung orang nitip. Ya, maksudnya tabungan itu dia berangkatnya yang ini dapat lebih. Tapi kalau nitip ini segitu ya dikata segitu gitu. Oh iya. Tabungan berpikirnya, gue nabung berarti ada tabungan. Kan itu kalau konvensional tadi ya, kalau pikiran konvensional. Nah, dikatakan nitip saja. Iya. Nitip. Ya boleh kalau Pak. Nah ini Pak kayak pemahaman istilah-istilah ini kan perlu disosialisasikan Pak sama anggota. Karena anggota nih menurut saya namanya koperasi, ya itu tahunya kalau koperasi itu buat duit. Itu, karena kan ya itu Pak. Nah itu yang perlu dipahamkan. Jadi orang berbondong-bondong karena masuk koperasi karena bisa minjem duit nih. Itu mindsetnya itu bisa minjem duit. Padahal kan enggak, justru dia harus ngeluarin duit buat ngebangun ini. Nah jadi usaha yang tadi sampai sekarang yang belum dapat pendapatannya. Sama ini juga Pak. Nah ini mitra Pak. Kalau ini kita nggak ada modal Pak ya, nggak ada modal sama sekali. Yang penting kita legalnya udah ada, ya dia langsung pasang lah ininya dia bannernya atau apa di toko kita. Sama aplikasi dikasih, saya dikasih. Ya pernah, juga pernah tahun lalu mau pernah, tapi sampai setahun sekarang ini ya belum pernah ada transaksi. Ini juga nih, ya, belum pernah. Karena apa? Ya karena operatornya juga belum ada yang standby maksudnya. Nggak ada. Jadi kalau ada pernah nanya sama Bu Ida, Bu, saya mau jadi nasabah BSI, bisa nggak? Bisa. Tapi kan Bu Ida nggak bisa ininya, ada bisa ya. Oh itu, ada suruh telepon saya. Loh, kok ke telepon itu bapak itu? Iya karena dia bisa. Kan? Ya saya temuin nggak akan telepon, gitu kan. Ya jadi ya ini nggak efektif memang. Ya. Terus terima setoran ya kalau terlaksana? Terima dan tarik setoran. Iya, bisa Pak. Tarik setoran, terima setoran, menerima nasabah baru, boleh. Sama kayak bank boleh Pak. Hanya saja kita dibatasi lah mungkin nilai-nilainya. Ya. Nah itu bisa Pak. Dan setiap transaksi itu nanti kita dapat komisi lah kasarnya dari BSI. Jasa komisi. Ya karena kan kita sudah membantu dia kan sebelumnya. Gitu. Kerjasama dengan pihak ketiga ya? Hah? Kerjasama dengan pihak ketiga. Iya. Ini tidak ada modal Pak, misalnya koperasi nggak dirugikan juga sih. Ya. Tapi belum untung aja, karena apa? Yang ada operatornya. Ya. Pengennya sih Bu Widya yang ada aja dipuyeng gitu kan. Misalnya aplikasi toko aja dia baru stroke aja dia hafal ya. Kalau buat input data dinyerah selain sama Mbak Mega. Stroke aja pusing. Nah ada satu lagi nih Pak. Terkena stroke juga Pak. Unit mudharabah musyarakah atau modal usaha bagi anggota. Ini masih baru Pak. Nah inilah akan dibahas khusus. Sebetulnya akan kita bahas khusus. Kalau bisa semester 1 sudah dapat di launching. Nah ini udah semester 1 lewat kita akan launching. Ya. Nah, launching. Kenapa ya? Karena kita nggak ada rapatnya. Kita nggak ada bahas sebagai mekanisme prosedur ya untuk unit mudharabah. Artinya Pak, tatkala ada anggota Pak, saya udah punya usaha, saya mau ngembangin nih, kayak gitu kan? Saya udah usaha nih warteg, tapi saya pengen ngembangin warteg ini tambah besar lah gitu kan? Ada ruko sebelah nih, saya mau bikin tambahan gitu, tapi kurang biaya 50 juta gitu kan? Karena saya anggota koperasi, saya pengen inilah dimodalin sama koperasi. Jangan minjem duit, modalin. Nanti dia kan ada hasil tuh, nah kita bagi hasil. Kalau modalin terus kan bunganya berapa, ya itu dia pinjam di bank aja gitu kan, di koperasi. Nah, itu namanya mudharabah. Kalau musyawarah kan, ya ada kita nih pengurus juga ikut ngelola itu warteg, entah jadi di rumah, entah jadi yang ini. Nah kalau itu musyawarah, ya kita ikut terlibat di dalamnya sebagai pengelola usaha itu. Tapi kalau mudharabah kita cukup uangnya aja, yang ngelola dia full.
khusus bahasnya. Kenapa? Ya belum ada sih anggota yang ngajuin gitu kan, buat modal kerja apa, usaha apa. Jadi berapa nisbahnya? Ya nggak tahu juga berapa. Misalnya kalau bedanya mudoroba dan musyarakah, kalau mudoroba itu yang mengerjakan itu persentasenya lebih besar. Iya. Kalau musyarakah lebih tinggi. Tuh. Ya kan? Kita belum tahu nih kan. Kalau musyarakah bisa aja apa dari sisi uangnya koperasi mungkin lebih kecil daripada yang punya. Ya. Tapi koperasi juga pengen ada orang koperasi yang ikut ngelola. Tapi beda kan uangnya beda modalnya. Maka bagian juga beda juga, nggak 50-50 juga akhirnya. Gitu kan. Makanya kesepakatan. Semua nanti dilihat kesepakatannya. Seberapa besar andilnya antara dua ini? Berapa persen andilnya? Ya kalau yang dia lebih tinggi andilnya ya pasti persennya lebih banyak. Baik, ya ini belum jalan ya. Maksudnya belum kita nih. Tapi dalam perjalanannya itu saya diajak nih, ditawarin nih, ya. Nah, ada pendapatan lain nih, ya. Dari bukan anggota. Saya ditelepon, Bang Rio, saya kan usaha saya I.O. Iya. Jadi saya ditawarin nih sama kementerian apa, dia mau ngadain acara di Lombok, ya, acara rapat koordinasi lah, biasa 2 malam 3 malam. Dia perlu I.O. Nah I.O.-nya dia nih teman saya. Cuma dia modalnya kurang, kenapa? Modal yang dipakai buat I.O. yang mana-mana itu belum cair lah, misalnya PO-nya belum, atau bayarannya belum keluar semua. Karena bertubi-tubi tiap bulan dapat job, tapi modal dulu, habis modalnya. Sebenarnya, kamu butuh berapa? 300 juta katanya kan. Oh, 300 juta. Saya sangat punya kalau 300 juta. Gini aja deh, saya mau tanya dulu nih. Ini akadnya kayak apa nih nanti ini? Ya, ada juga nih, nanti kalau misalnya nih Bang Rio dapat minjemin saya 300 juta. Nanti Bang Rio dapat 1%. 1% dari mana? Dari 300 juta. Kalau saya bilang itu bukannya kerjasama, itu nah kamu minjem duit gitu kan. Kamu minjem duit, terus saya kasih bunga 1%. Iya, yang saya nggak mau gitu itu namanya saya riba itu. Ya, kalau itu ya di bank aja. Oh, kalau di bank kan ribet lah. Kita nggak bisa cepet kan? Kita cepet. Ini kan harus panjang. Ini 3 bulan. akadnya bagi hasil mau nggak? Nah, tapi ngerti bagi hasil. Iya sih emang harus bagi hasil. Kalau itu kan nggak boleh bagi hasil. Ya udah nggak apa kalau bagi hasil. Prosentasenya ya tergantung saya ngasih berapa kan gitu kan. Sekarang ini saya cuma punya 20 juta. Mau nggak 20 juta? Kamu butuh modalnya kan 300, nah sisanya itu cari dari teman-teman yang lainnya gitu kan. Saya hanya dari 20 juta, tapi akadnya bagi hasil ya. Cara ngitungnya tau lah, kalau 20% berarti saya cuma berapa persen tuh dari 300 juta. Itulah saya nilai investasi saya. Nanti kalau dapat keuntungan misalkan Anda keuntungan 10 juta, ya tinggal persennya saya itu kali 10 juta, maka saya akan dapat segitu. Nah inilah kira-kira ini Pak, hitungannya Pak ya. Ternyata nilai purchasing modal itu 500-an Pak. Ya. Nah, modalnya ternyata 400 Pak. Modalnya dia nih, modal usahanya nih. Ya. Nah, dia dapat laba bersih itu artinya dia udah dipotong pajaknya dia. Pokoknya semua biaya operasional udah ada di bersih nih. Untung aja segini, ya, untung aja segini. Nah, CEO-nya ini, ya teman saya ya modalnya 9 dia, saya 20 juta. Ya. Dari yang segitu ini, yang 417 uang dia yang 20 juta koperasi. Maka kalau di persentase koperasi cuma 4,5, bukan 1%. Yang tadi kan 1% ya, 4,57. Agak mending lah. Kalau dia 95 maka dia dapat 63 juta, kita dapat 3 juta. Nah ya saya kebijakan saya aja nih Pak ya. Koperasi 70%, yang 70% buat pengelolaan. Karena kan beresiko juga ini. Kalau 12-20 juta saya jadi. Ya artinya dengan akad begitu Pak, pendapatannya jauh lebih gede Pak dari tadi koperasi kan sebulan cuma segini, ini langsung ini bersih loh Pak, bersih 2 juta. Dan min waktunya? Cuma sebulan 2 bulan, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan berarti sebulan 1 jutaan ya. Ya kan dia proyek.
proyek sih sebentar acaranya cuma 3 hari. Daerahnya lama. Nah, turun katanya. cairnya itu kan lama. Dia bilang kira-kira antara sebulan 2 bulan. Oh iya, katanya 2 bulan. 2 bulan. Garansi letternya. Nggak orang cepat-cepat itu nggak ada. Ya ininya kontrak tertulisnya WA aja. WA aja. Makanya saya bilang ini kan dadakan Pak. Ya. Makanya kalau nanti bicara tadi itu pembahasan khusus Pak, harusnya khusus Pak, ya kan? Tapi ini ada peluang dan dia butuh. Dan saya bilang kalau uang saya ada, uang saya pribadi Pak, bisa uang saya pribadi. Ya. Tapi saya coba Pak, ada uang koperasi banyak Pak, banyak 50 juta ada. Enggak, saya butuh 20 juta aja. Kalaupun 20 juta ini anggaplah saya dibohongi sama teman saya masih bisa ganti 20 juta. Jalan Pak. Jauh udah selesai, udah dapet nih. Udah dapet. Saya nggak ada tangannya itu saya gitu. Udah dapet nih nanti di lapor. Oh nggak baca di laporan ya. Di bulan Juni udah saya laporin. Bulan kemarin ya Juni, laporan Juni, pendapatan Juni masih udah. Ya. Gimana tadi? Nah ini dapat segini kita. Alhamdulillah. Akhirnya di total dari aset usaha tadi ya dari toko kita dapat segini ya, pendapatan ya bukannya laba bersih dan laba bagian ini. Nah kemudian ya dapat tadi laba mudoroba segini ya, bisa udah Pak cuma waktu nunggu sebulan 2 bulan udah ini yang sampai 6 bulannya segini nih ini cukup segitu modal cuma 20 juta. Akhirnya apa koperasi sudah dapat 6,391 udah langsung target tercapai nih Pak, asalnya gitu kan sudah tercapai. Tapi kan yang begini-gini jarang Pak, ini kan juga tawaran dadakan nih. Ya, high risk high return. Iya, high risk high return. Tapi selama enggak, kalau bagi hasil saya mau, tapi kalau cuma 1%, nggak usah lah. Kecil Pak kalau 1%, 20 juta 1% berapa cuma? Mungkin 200.000 kali ya, atau 20.000, atau 1.000 lagi. Kalau 10% kan 200 ya? 10 2.000. Nah, kecil banget ya nggak mau, ya nggak usah. Dia bilang bagi hasil, nggak mau dia. Ya gede, kita kecil aja. Makanya saya bilang kalau ada lagi, udah tawarin saya lah. Kalau ada lagi dia kan kurang sekian juta, udah. Ya nanti kalau koperasi ada yang berapa sekian ya, separuh saya separuh. Tadi kan Pak ya, terus saya bagi lagi. Nah ini jadi laba bersih usaha koperasi sampai Juni ini mendapatkan 6, ya padahal targetnya Pak 3 juta udah naik 190%. Harus sangat sebentar. Nah ini yang namanya rezeki di tangan Tuhan nggak tahu. Kalau ini bisa diprediksi kan? Yang ini nggak bisa diprediksi. Tuh. Ini kan diprediksi. Ya artinya ya tangan Allah pasti akan selalu yang menentukan. Tapi kita tetap punya program. Ya tangan Allah pasti akan selalu yang menentukan. Tapi kita tetap punya program, kita punya rencana. Nah sekarang kita punya modal nih, ya, punya keuangan yang modal nih. Di tahun 2023 modal kita segini nih. Jadi yang dihitung modal itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela tidak kita anggap modal, karena dia akan selalu dikeluarkan setiap saat kalau si intinya minta gitu kan. Tapi kalau dia minta, saya mau minta uang wajib, saya simpanan wajib, berarti keluar. Ini modal tetap. Iya, ini modal yang nggak bisa keluar kecuali dia keluar dari anggota. Kalau simpanan sukarela, kapanpun mau diambil silakan. Makanya kalau saya simpanan sukarela sudah ambil aja nggak usah dipakai di koperasi. Ya mendingan depositoin aja kasar gitu kalau mau. Nah ini simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Kita dapat modal 78 di tahun 2024 rencananya segini rencana ya, tapi ternyata lebih Pak ya, lebih tapi ada di 2005 segini kok paling gitu segini ya. Saya anggap kalau 71 ini ada 71 orang ya, 7 juta. Kalau 8 juta 100 udah 8 orang, 2% orang kan ini 100 ya. Nah kalau ini saya anggap kalau 25.000 per bulan orang yang kali aja 21 orang kali 25.000 berapa? 3 kali setahun. Nah inilah kira-kira gini. Nah ternyata, ini ternyata di sini. Saat ini simpanan pokok ini kan 67 juta yang kita jelas betul. Tapi simpanan wajibnya bisa 94 juta. Padahal di sini target cuma
Bahkan bisa 94 juta. Artinya ada anggota yang menyimpan Lebih dari tidak minimalis. Mungkin dia maksimalis atau keterangannya. Kalau minimalis kan 25 juta, 25 ribu. Kalau maksimal kan 300 ribu. Nah, mungkin dia mungkin 200 ribu per bulan. Mungkin 100 ribu per bulan. Nah, kalau yang minimalis yang 25 ribu ada. Yang nggak bayar pun ada, yang nggak simpan lain pun ada. Nanti kita lihat. Nah, simpanan sekarang pun ada, tapi sudah mulai kecil. Tadinya awalnya gede nih. Pas kita jelasin lagi, simpanan sukarela tidak ada hitungan SAU-nya ya. Diambil, atau dipindahin ke simpanan wajib. Jadi kalau saat ini kita punya modal ya, kalau modal itu yang ditambah ini, kita punya modal 100 juta. Padahal tadi cuma 8 bulan. Berarti kita banyak duit. Karena saat ini yang kepake nih modal nih total ya, kita pakai modal buat koperasi aja, kita hanya modalnya sebenarnya 25 juta nih buat barang-barang. Kalau yang orang toko kayak rak gitu ya, rak, undangan, itu cuma 5 jutaan. Ya, karena total 30 juta. Nih yang 25 juta inilah yang muter terus. Akhirnya omsetnya bisa 121 juta penjualan dari 25 juta aja. Nah, kemudian angsuran barang, modalin beli panci 4 juta, ya. Modalin beli HP 7 juta, ya. Modalin beli mesin cuci 1 juta 310 ribu, modalin buat open listrik 1 juta. Karena kan belinya di ini nih, di online. Kalau di online koma-komanya persis banget gitu kan. Kemudian AC 5 juta, maka total buat modal angsuran barang 18 juta. Maka total modal yang kita keluarkan hanya 48 juta. Hanya berapa? Ini 40%. Yang nggak digunain 52 juta atau 51,59. Masih banyak. Uang yang ngendep di koperasi, ngendep tuh, hasilnya nggak berjalan. Ya harusnya ya minimal 10% atau 20% lah di sini. Pegangan kalau ada keluar ada uangnya, ada keluar ada uangnya. Tapi kalau 51% ini ya nggak sehat. Ya kalau usaha nggak sehat ini, ya. Karena apa? Ada uang yang nggak muter. Ngandelin bank doang ini kecil, gitu kan? malah itu menguntungkan bank dibandingkan kita. Itu mendingan saya depositoin aja nih. Begitu berharga gitu. Nah, ini ya PR nih buat pengurus nih. Ya. Dibelikan masanya. Iya, Mas masih Murni. Mas. Mas Murni. Ya. Gadean. Nah, ini persoalan yang awal Pak tadi Pak ya, Ya, ini. yang kita mau ngadain sosialisasi edukasi minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini kan PIC ini ada pasal ini yang mengedukasi sosialisasi ini. Ini kita ada kesempatan Juli sampai Desember ya, hanya 2 kali untuk ngadain acara sosialisasi edukasi. Kira-kira tanggal berapa nih? Pada kalender juga lah Pak. Wah, Di laptop aja Pak. oh iya besok ya. Nah, Di perencana kerjanya Pak. jadi maksud saya kalau isinya udah jelas, dia akan Teman. itu nomor 1 poin 1. Ya Pak, di bulan Juli Pak tinggal Enggak, Agustus kita mainnya Agustus ya. Ya tentunya pasti hari libur kan Pak ya. Iya. Sabtu Minggu. Jangan bentrok 17-an Pak ya. Tapi kalau dari 17-an Sabtu Minggu buat 17 kan ada Sabtu tuh. lah iya, artinya Sabtu Minggu tuh deh orang sibuk buat acara 17-an. Kalau mau sebelum 17-an. Apa setelah? Kapan nih? Jadi apa tanggal 10? Tanggal 10 atau tanggal 24? Tanggal 10 atau tanggal 11? Ini. Jadi maksud saya di hari libur ya tinggal pilihnya 3, 4, 10, 11. Saya izin. Yang tawarkan ke Pak Solinda. Saya izin tanggal 10 ke Lampung ya Pak, 3 hari. 24 atau tanggal gitu Pak? Kan Pak, mas saya sebelum kalau bisa sebelum tanggal 17. Tanggal 3, Tempat sebelum tanggal 17. Kalau tanggal 3 Tanggal ini minggu ya? 3. masih keburu Pak. Ini kan 20. Masih keburu sih sebetulnya. Masih 2 minggu lagi kan. Masih materi bisa disiapkan gitu kan. Nggak apa-apa. Kita canangkan 3 Agustus ya. Ya Pak. Sabtu ke Minggu nih. Efektifnya menurut Pak Rio gimana feelingnya? Dan di mana dulu? Mau di sini atau Sini.
juga mau di koperasi. Nah, Iya, maksudku sini di balai. mau di sini. Iya di sini. Kira-kira hari Sabtu gimana Pak? Ini kan hari Sabtu ya Pak? Iya. Kira-kira animo masyarakat sini lebih banyak libur Sabtu atau minggunya banyak ngumpul ya? Kalau minggu malah menurut saya Pak jalan-jalan atau apa? Nggak kebalik, karena Konser. dia kan sebenarnya mau kerja Pak. Tapi Sabtu di rumah nggak? Ya di rumah kan istirahat. Ya daripada istirahat di rumah istirahat di sini aja. Minggunya di sini bisa. Oh, minggu malah jangan sibuk. Nggak apa-apa, kita canangin aja Pak ya. Yang penting narasumberin dulu. Bisa nggak tanggal 3 Agustus Sabtu? Kan bos sosialisasi. Enggak. Ini Pak Solin aja dulu dah yang jadi narasumbernya. Oh saya? Iya, Pak Solin bisa nggak? Sabtu 3 Agustus. Sabtu ya, udah kalau Pak. Ya. Soal nanti pesertanya banyak atau dikit, ya nanti aja lah. Itu kan kita nggak tahu. Setelah kita sebar undangan baru kita tahu gitu. Udah sekarang Sabtu 3 Agustus ya di Balai RW. Nah ini narasumbernya Ya udah saya. ya Pak Solin ya sebagai ininya apa narasumber yang bertanggung jawab untuk menyampaikan maksud saya Pak ya Solin narasumber. Nah kemudian ini tanggal berikutnya setelah Agustus kan setahun 2 kali nih. Habis Agustus Oktober. jangan September kan gitu ya. Oktober. Mungkin Oktober ya. Oktober ini. Nah, Oktober siapa nih yang mau menyampaikan? Nggak harus Pak Solin juga ya. Pak Tatang boleh, Pak Undang boleh. Ini terkait sosialisasi sama calon anggota. Ya, bukannya anggota ya, calon anggota. Nanti kita undang Pak RT, kita undang Mus RT, Kalau perlu kita warga. ekspansi ke RW sebelah. Nah itu maksudnya. Ya, Pak. Kita kan RW 13 ini masih banyak yang belum masuk. Ya orang kelihatannya. Masih banyak yang belum masuk Pak RW 13. Dari 400 kakak ya, bukan individu, baru 60. Itu baru kakaknya Pak, belum ada ini. Belum gitu. Belum. Belum ada ini baru kakaknya doang. Oke, bulan Oktober apa awal ya, tanggal 5 ya. Hari Sabtu lagi. Tanggal 5 Oktober. 2 Oktober itu April ya, pacaran. Pacaran. Siapa yang pacaran ya? Kok saya Ya bekerja? kita ganti kalau tanggal 6-nya. Kalau saya wawancara tiap tanggal 17. Oh, itu. Dulu ya Tiap saya. bulan ya? Tiap bulan setiap tanggal 17. Oktober ya tanggal Kayak korpri. Oh gitu. Kalau pas jatuh hari Minggu ya digeser setelah. Seninnya. Atau enggak sebelumnya? yang ini kan Abri kan yang pacaran kan Bila negara. Gitu ya. Sabtu 5 Oktober ya. Oktober. Wawancara ini Anak muda plus nih. plus dapat gratis. Bisa Mas Endang Yang mana tuh? Yang sosialisasi tentang koperasi, peraturan-peraturan Tangan aja deh Pak. Kalau bisa. pertengahan apa? Oh, ininya apa namanya Oktobernya pertengahan. Berarti kalau Oktober pertengahan 12 atau 19? 19 aja Pak. 19 ya. Oke, 19 Oktober ya. Jadi materinya sudah disiapkan tentang koperasian. Materinya bebas. Ya nggak bebas tentang koperasi. Iya, maksudnya Kristen. nggak terlalu jadi mah Nah, global aja tuh. tapi tetap intinya Pak, Ngajak orang masuk. iya aja. gitu. Tetap Jualan. nanti menjelaskan koperasi internal kita. Iya. Awalnya kita belajar koperasi secara umum gitu kan. Nah baru kita masukin ke koperasi kita. Supaya Pak ya dia tertarik, oh ternyata koperasi filosofinya seperti ini ya. Apakah filosofi itu bisa kita terapkan di koperasi kita? Oh ternyata sudah diterapkan. Nah, baik, kemudian poin 2 apa nih? Mengadakan event minimal 3 kali per tahun. Nah ini nih, ada Pak Haris, ada Masyarakatnya masa? Hah? Masa ngambil Iya, eventnya nyebar ini formulir. Keanggotaan. Iya. Formulir keanggotaan. Bisa lah di depan itu. Jadi bazar ini umum lah ya, mau anggota mau bukan anggota ya, hadir lah kasarnya yang mau belanja. Nah ini, Agama telur beras minyak. iya, Pak, untuk poin nomor 2, coba buka kalender. kalender lagi ya. Nah, kalau saya ngisi tanggal 3, Bulan kan bulan Juli ya.
3 Agustus ya Pak tadi. Tadi 3 Agustus Bapak. Ya. Supaya nggak terlalu jauh untuk bikin bersinergi dengan acara saya dengan Badan itu kalau bisa lebih dekat Pak. Maksudnya nggak terlalu jauh waktunya untuk ngadain itu acara badannya itu. Oh bajannya? Kapan? Kira-kira tanggal berapa Kak bajannya? Kalau Juli ini keburu nggak nih? Enggak, buru. Nah berarti setelah ini kan tanggal 3. Aku Apa tanggal? kemudian bagaimana itu promosinya lagi di acara bazarnya itu jadi nggak terlalu jauh. Ya, Dalam 1 bulan itu kita harus ada event. ya, di Agustus ini. Ya, kapan Jadi kira-kira? nggak terlalu mahal yang ngendapnya. Kapan? Terserah ke kapan tuh Minggu atau Sabtu itu. Bapak kan tanggal 3 nih ya, 3 Agustus. Nah, apa hari Minggunya yang sibuk susah ya? Kita persiapkan itu ya. Apa tanggal 10-nya? Ngomong belum betul tanggal 17 ya, kalau juga takutnya lapangan kalau pakai lapangan ya. Tapi kalau tempatnya di tetap koperasi, ini kalau tempat bebas ya, bisa di lapangan. Apa? Kecil pun nggak apa-apa, yang penting kita keluar dari zona sini gitu, set gitu. Keberadaan itu penting loh ya. Iya betul. Nah, artinya kan persiapannya kan akan Pakai beda. tanda itu aja kayak. Nah, kalau di situ kan kita perlu butuh tenda, Tenda RKM, tenda RKM. Oh, butuh Kalau nggak tenda, bikin tenda bambu itu, butuh. gede banget itu. Nah, maksud saya effortnya akan beda kan. Ya. Kalau di toko kan kita tinggal pasang tenda, kita selesai Iya. effortnya. Nah, cuman memang kurang strategis. Ya. Kalau di sana strategis, ya, tapi effortnya harus lebih besar. Ada strategis, orang suka ada jogging atau apa gitu ya. Iya sekali ya. Pagi lah, itu bisa. Kalau nggak salah Sabtu ada white taekwondo gitu kan tadi ya, saya bagi di lapangan besar. iya. White taekwondo, tai chi, Dan tikung, jadi ikut ya. tikung pagi ini ya kalau nggak salah. Ya pas saat olahraga kayak gitu kita. Ya itu Sabtu Minggu, bazar bisa 2 hari kita ngadain. Iya. Nah, berarti tanggal 10 11. Kan tanggal 3-nya sosialisasi. Tanggal 10 11 kita bazar. Ya bazar itu sosialisasi juga kan. Iya, Tapi iya. dalam bentuk Event. event dagang apa-apalah, diskon Tadi besar-besaran. sarannya Pak Marno kasih formulir. Ya maksud. Termasuk formulir juga ya. Iya. Jadi anggotanya dikasih Indomie itu 1. Iya, bisa aja. Iya. Dia masuk koperasi bayar simpok 100.000 Bonusnya itu, goodie bag. kan dapat apa gitu kan, kita kasih apa gula sekilo bisa aja kan. Iya. Berarti tanggal 13 tanggal 10 11 ya, 2 hari ya. Itu kesepakatan nih, saya masalahnya ada Pak. Nggak ada masalah ini. Maksud saya pas Biasanya ada itu. bukan soal PSI-nya, ini kan nggak mungkin cuma 3 orang doang yang ngurusin kalau effortnya di sana. Maksudnya kalau udah di sana effortnya akan besar. Ya orang ini juga yang nanggung akan besar, bukan 3 orang doang. 24 aja itu Agustus. Ya udah bawa belakangnya. Setelah ini. Berarti setelah Setelah 2021 berarti. ini paling ini Ini minggu Juli Agustus baru. iya Agustus ya. Tolong enggak. Ya ini Iya. 24 25. Alhamdulillah. 456 Pak. 46. Ya. Ya, mantap Pak. Yang putih. Ya. Ya, Pak sebentar Pak, ini masih ada nih Pak. Ada 2 kan? Bapak siapa? 1 ya. Pak Perdi. Oh Pak itu. Pak Perdi. Udah, ya. Udah. Udah. Ada bapak-bapak yang lain ya? Masih ada kan ya? Nih. Iya. Pak Sori udah mau belum? Belum. Ayo ini. Ya, belum. Pandang udah belum? Ini. Yang putih 4 Pak ya. Pak Tatang makan nggak? Hah? Pak Tatang makan nggak? Nggak boleh. Pak. Hah? Yang putih 4. Belum ada tulis saya. Pak. Oh ya. Itu 456 Pak. 46 ya. Ya, makasih. Itu sodako keropak Pak, sodako keropak di setiap rumah itu ada sodako keropak. Nah Pak Adi Kurdi sama Pak Wito ya ambil. Baik, jadi tanggal 24 25 Pak ya. Jadi udah 2 kali nih hitungan ini. Apa sekali tuh? Udah 24 25 Agustus ya. Kita adakan. Ini Pak Haris apa karena PSI Pak Haris, maka Pak Haris lah nanti yang bikin apa kita kumpul ya, kumpul buat jadi panitia nih, panitia karena kan pasti
Siapa nanti yang ngangkutin barang dari sono ke bazar? Siapa yang bikin tenda? Atau kita mau pinjam tenda ini kah? Atau kita mau sewa tenda? Itu kan semua soalnya. Kalau kita pinjam mereka siap-siap pada meninggal, kita pindahin. Ya artinya ada risiko lah. Kayak Pak Herman, pesan tanda FM pas Pak Iwan, innalillahi sekarang ini nggak pesan, ada itu mau nikah. Cukup mau sebulan Pak kesini, udah innalillahi, sengaja ada meninggal, ternyata minjem buat nikahan. Nah kebetulan ini kan ada juga sih. Jadi tahu kapan jadwalnya Pak ya? Ada list juga. Oke. Terus Agustus budgetnya kapan lagi nih? Kita kan budgetnya 3 kali dalam setahun nih. Ini Agustus, September depan ya, karena dia Oktober paling ya. Atau Atau ini yang berkenaan dengan ini yang presentasi tadi yang tadi Pak Oktober. Oktober 19. 19. Yang tadi yang bulan apa tuh? Bulan Oktober 19. Ah, 19 kan? Oktober 19. Nah itu di awal atau di akhir terserah. Nah, berarti tanggal 12 13-nya atau tanggal 26 27 ya. Setelah sosialisasi bulan 27 kita sampaikan minggu depan kita mau bazar. Nah gitu. 26 Jadi 27 Oktober. kita melihat progresnya ada. Kita nikah tadikannya bicara 27 Oktober. Oke. Ya ini cukup nih ya. Udah 4 ini. Jadi kita lihat perkembangannya lagi. Kemudian poin 3 pasang spanduk. Pak Solin, cepatnya Pak Solin ya. Tinggal digundalin kapan. Pak Solin mungkin titik-titik yang strategis yang di mana. Misalkan ada 3, berarti ada 3 spanduk gitu kan. dengan ukuran. Ya lihat dulu tempelinnya di mana. Kan beda kalau tempelinnya gini spanduknya kecil nggak kelihatan. Tapi kalau tempelinnya dekat apa yang pagar dekat Pos depan. yang biasa orang nempel, saya juga nempel di situ. Ukurannya kalau nggak salah ya 1 kali 2 aja udah kebaca lah, gede cuma 1 kali 2. Tapi kalau di mana lagi dari sana masuk. 3 meter minimal. Nah kalau lapangannya benar gede ya. Tapi itu dan itu nanti bisa dipakai juga nanti buat bazar itu. Nah itu. Jadi Kata-katanya iya bisa dipakai. Serah ya. Kita Kata-kata kenal ya. lah bisanya. Kata-kata. Ya, jadi Juli udah bisa nih Pak ya. Orang okupasi itu untuk menggelatin Bukan bangkai. membangkai itu berapa? Operasi memberantas bangkai. Iya. Pokoknya kata-katanya saya aja nanti ya. Iya, perbedaan dari itu dari yang paling. Nah ini sharing knowledge kepada anggota, anggota aja. Ya. Jadi artinya biar anggota kekuatan ininya, semangatnya, kekuatan juangnya buat koperasi semakin meningkat, maka perlu pengetahuan buat mereka. Ya. Nah ini minimal 3 kali dalam setahun ini. Nah di sini ada narasumber